Orang yang punya duit itu susah punya anak, walaupun istrinya banyak nggak mau beranak. Yang nakal-nakal itu kan istrinya banyak tapi nggak ada anak satupun tuh jadi. Tapi orang-orang nggak berpunya atau sejahtera itu mudah punya anak. Orang kaya susah makannya, cari dokter gigi, dicekok dulu. Anak yang miskin pengen makan terus, itu hawanya beda. Gak hawa orang kaya itu kenyang terus, orang miskin lapar terus. Kan yang terjadi seperti itu. Nah, sehingga negara kan harus nyelesain problem kemiskinan, nggak harus membangun pertumbuhan. Saya sampai sekarang otak saya tetap nggak pernah sekolah statistik. Saya selalu mengatakan kalau ingin membangun kemakmuran rakyat itu jangan dulu ngomong peningkatan pendapatan rakyat. Jangan. Yang harus dilakukan negara itu adalah ngomong bagaimana rakyat keluar duitnya sedikit. Karena saya punya pengalaman sebagai orang desa, ibu saya anaknya 9, kok saya bisa sekolah sih sampai sarjana 99. Kok makannya cukup? Kenapa? Karena ibu-ibu kita dulu berhasil memanage rumah tangga dengan sedikit pengeluaran. Yang penting punya beras sama garam, itu udah tenang hidupnya. Sekarang nggak bisa, nggak punya kuota nggak tenang. Gitu loh. Nggak bisa jalan-jalan malam hari tenang. Ini problem apa sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia ini, pada masyarakat Jawa Barat? Yang jadi adalah kajenting orang asal sohor. Problemnya apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Misalnya cerita, ini saya lagi belanja di Singapura, boleh. Karena pejabat walaupun duit sendiri. Oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini. Itu menimbulkan obsesi, membuat mereka ingin apa yang dalam video itu. Anaknya, akhirnya hari ini banyak orang kelas menengah bawah tidak masak di rumah, makannya di rumah makan. Nah sehingga akses yang harus dibuka oleh negara hari ini adalah pertama bagaimana rakyat mendapat akses pendidikan. Makanya saya fokus sejak awal memimpin infrastruktur sekolah SD, SMP, SMA dan SMK adalah keharusan negara. Itu yang kedua, mendekatkan siswa pada akses pendidikan karena biaya ongkos mahal. Sekolah gratis nggak ada masalah, tapi ongkosnya 30.000. Kemudian yang ketiga adalah menekan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu yang mahal, bukan SPP-nya. Biaya pendidikan itu yang mahal adalah biaya jajannya, biaya modenya, outing kelas dan studi tour. Itu yang mahal itu studi saya. Sehingga kalau ngomong angka kemiskinan di Jawa Barat terjadi hari ini menurun, berkah menurut saya karena hari ini saya melarang studi tour, melarang outing kelas dan melarang jajan. Nah, gerakan yang berikutnya adalah bagaimana uang yang 10.000 jajan itu menjadi 5.000 untuk jajan, 5.000 investasi. Nah, anak-anak harus nabung. Miskin-miskinnya anak Jawa Barat hari ini jajannya masih 5 sampai 10.000 taruhan. Mulung anak-anaknya masih 5 sampai 10.000. Jadi kalau hari ini ada orang kurang gizi, itu bukan faktor tidak punya uang, tapi faktornya adalah tradisi jajan lebih tinggi daripada tradisi memasak di rumah. Mereka lebih senang memberi jajanan yang di sekolah di sekitarnya 5.000 perak dibanding beli telur. Ada 5.000, kalau pagi-pagi direbus, dah telur 2 biji. Nah, sehingga saya kenapa mendorong sekolah pagi jam 6:30? Sesungguhnya lagi merubah masyarakat Jawa Barat mindsetnya. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang merubah pola.